Salam sahabat, salam literasi bagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Stefanus Torres Lemban Tobing, kelas 12 dari Sekolah Penabur Junior College Kelapa Gading. Dalam proyek singkat ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk menyelam bersama saya mengenai salah satu cerita pendek yang syarat makna dari buku Mata yang Enak Dipandang, karya maestro sastra Indonesia yakni Ahmad Tohari. Cerpen yang akan kita bahas adalah Sayur Berketupuk, sebuah kisah yang sederhana namun menyimpan kritik sosial yang sangat dalam, terutama mengenai soal kehidupan perempuan di tengah kemiskinan dan budaya patriarki. Saya bertujuan membahas cerpen ini untuk menunjukkan sastra yang ditulis dengan baik mampu menjadi cermin tajam atas realitas di sekitar kita, bahkan realitas yang sering tak terlihat bagi kita. Mari kita mulai sinopsis singkat dari buku ini. Sayur Berketupuk bercerita tentang Marni, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak di sebuah desa. Suaminya Togar digambarkan sebagai lelaki yang pemalas dan tidak peduli terhadap beban yang dipikul oleh istrinya Marni. Cerita berpusat pada malam hari ketika Marni berusaha menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Mangkuk yang berisi sayur berketupuk, yaitu sayur sederhana dari daun pepaya. Dari aktivitas memasak yang terlihat biasa saja, Ahmad Tohari membuka lapisan demi lapisan mengenai perkelahian batin Marni, seperti kelelahan fisik, kekhawatiran akan ekonomi yang morat-marit, dan harapan-harapan kecil Marni yang sering tertunda yang diakibatkan oleh situasi. Isu yang terlihat dari cerpen ini adalah ketimpangan gender dan beban ganda yang harus ditanggung perempuan miskin. Marni bukan hanya harus bekerja di ladang, mengurus anak dan mengelola rumah, tetapi juga harus menghadapi suami yang tidak dapat memberikan dukungan emosional dan maupun ekonomi. Kemiskinan yang mereka alami justru memperkuat ketidakadilan ini. Ada satupun kutipan yang sangat menggambarkan hal ini. Di halaman 47, narator bercerita bahwa Marni tahu Togar suaminya tak akan pernah mengerti betapa lelahnya Marni. Togar hanya peduli pada nasinya yang hangat dan sayurnya yang pedas. Kutipan ini dengan jelas menunjukkan bagaimana Togar sebagai sang suami memandang Marni, sang istri, hanya sekedar penyedia makanan, bukan sebagai mitra hidup yang setara. Posisi Marni yang terjebak dalam budaya patriarki yang sudah mengakar, di mana perempuan harus melayani sang suami tanpa mendapat pengakuan atas beban kerjanya. Lalu, apakah topik buku ini memiliki relevansi dengan isu-isu di zaman sekarang? Sangat relevan. Menurut Kalyana Mitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, diketahui bahwa pada tahun 2022, organisasi seperti Prospera, Investing on Women, dan Universitas Indonesia dengan BPJS, ILO, dan UN Women melakukan proyek percontohan survei penggunaan waktu di beberapa wilayah perkotaan. Hasil dari survei memberitahu bahwa hasilnya masih ada kesenjangan yang jelas dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data tersebut, perempuan menghabiskan 2,8 kali lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah dan perawatan yang tidak dibayar dibanding laki-laki. Sementara laki-laki justru menghabiskan 1,5 kali lebih banyak untuk pekerjaan berbayar. Beban pikiran yang dialami Marni dalam cerita bisa dialami oleh banyak perempuan, terutama di keluarga dengan ekonomi yang terbatas. Contoh dalam buku di halaman 45, Marni digambarkan sedang berpikir mengenai beras yang hampir habis, uang sekolah anak yang belum dibayar, serta kepada pacul yang mulai kering, yang mulai miring. Inilah beban yang tak terlihat, yang sering dipikul sendiri oleh perempuan dalam rumah tangga. Untuk kelebihan dari cerpen ini, yakni Ahmad Tohari sangat puitis namun tetap natural, menyelami setiap tokoh dalam intim, lalu penggunaan simbolisme yang kuat.
sayur blok ketupuk bukan sekedar makanan biasa, tetapi simbol dari kesederhanaan, kepasrahan, dan harap yang tak terucap. Seperti diceritakan di halaman 50, sayur blok ketupuk itu seperti doanya Marni, sederhana, tulus, tapi penuh harap yang tak terucap. Sedangkan kekurangan dari alur cerita pada cerpen sayur blok ketupuk ini cenderung statis, lebih banyak menggambarkan keadaan daripada aksi yang mengubah nasib tokoh. Beberapa pembaca mungkin merasa deskripsi terlalu panjang dan kurang bergerak. Namun justru disitulah kekuatan cerita ini, ingin membuat kita supaya merasakan diam yang berbicara, beban yang tak terdengar. Jadi, yang bisa kita simpulkan dari cerpen sayur blok ketupuk, yakni Ahmad Tohari tidak sekedar menceritakan tentang kemiskinan, tetapi juga ketidakadilan gender yang diperparah oleh kemiskinan itu sendiri. Cerpen ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam, mendengarkan lebih seksama, dan merasakan beban yang sering tak terlihat di balik senyuman para perempuan. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip pesan tersirat dari cerpen ini. Terkadang perlawatan terhebat tidak selalu berasal dari teriakan, melainkan kemampuan untuk tetap bertahan sambil mempertahankan kemanusiaan dalam diri. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa dalam diskusi kritik sastra berikutnya. Salam sejahtera dan terima kasih.